Selain pupuk tabur sahabat ya, ada beberapa pupuk atau nutrisi yang sangat lengkap yang dibutuhkan tanaman di fase bunting atau di fase generatif. Nah, ini dia pupuknya ya sahabat, dan dikombinasikan tiga nutrisi lainnya sehingga tanaman padi kita itu akan berbuah lebat sahabat ya. Nah, pupuk ini sangat dibutuhkan di fase bunting karena di fase bunting itulah nutrisi-nutrisi akan banyak diserap oleh tanaman sehingga buah padi dan buah bulir padi kita itu akan bernas dan buahnya akan menjadi bersih dan berbobot dan berat sahabat ya. Nah, di fase bunting ini sahabat, yang sangat dibutuhkan juga itu adalah unsur hara fosfat dan kaliumnya. Tetapi dengan memakai kandungan nutrisi yang lengkap yang kita kasih di fase ini, itu buahnya akan maksimal sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat. Di fase bunting itu ibarat seperti ibu hamil ya. Ibu hamil itu sangat membutuhkan untuk janinnya. Nah, dari itu janinnya ini kita akan memberikan dari pupuk spray atau pupuk semprot yang dispray ke daun sehingga memaksimalkan kinerja dari nutrisi yang kita berikan, entah unsur hara mikro sahabat ya, dan juga boron. Nah, pupuk ini bisa kita dapatkan dengan cara kita membelinya dan diiritkan sahabat ya. Nah, di sini pertama yang kita gunakan adalah micin sahabat ya. Selain micin ini, micin juga bisa merangsang bunga dan buah, terutama untuk sebuah jenis tanaman. Dan micin ini sangat bermanfaat sekali untuk buah padi sahabat ya, sehingga mempercepat mengeluarkan malainya. Karena dari micin ini terkandung pupuk asam amino yang siap diserap oleh tanaman ketika kita campurkan dengan bahan lainnya atau nutrisi lainnya sahabat ya. Nah, untuk micin ini pergendongan semprotan sahabat ya, di sini kita menggunakan 1 sendok saja. Nah, ini sudah cukup ya, 1 sendok penuh seperti ini. Nah, lalu di sini kita tambahkan pupuk NPK, pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, dari pupuk ini antar kita gunakan cukup 3 sendok sahabat ya di fase bunting sehingga buah padi kita itu akan terisi penuh. Nah, selain itu pupuk NPK ini kita akan tambahkan pupuk daun sahabat ya, sehingga memaksimalkan dari kinerja dari pupuk NPK ini. Nah, ini udah 3 sendok sahabat ya. Langsung di sini kita akan campur aduk sampai benar-benar larut dalam air sahabat ya. Nah, begini. Dan ingat sahabat, pupuk NPK yang kita gunakan itu adalah pupuk yang tinggi nitrogen, fosfor, dan kaliumnya sahabat ya. Nah, setelah ini sahabat, baru di sini kita tambahkan pupuk MKP. Pupuk MKP ini tinggi angka unsur hara, fosfat, dan kaliumnya sehingga memaksimalkan dari kinerja pupuk NPK tersebut, karena ini adalah pupuk nitrat yang biasanya cepat diserap oleh stomata daun ketika kita menyeprainya sahabat, sehingga memaksimalkan dari kinerja pupuk NPK yang barusan begitu ya. Nah, di sini pupuk NPK dosisnya kita tambah dia 3 sendok aja sahabat ya. Lakukan cara ini sahabat, entar tanaman padi kita itu akan berbobot sahabat ya, dan bulir-bulir padinya itu akan penuh. Nah, ini yang ketiga sendok sahabat. Oke, kita akan taruh dan kita aduk-aduk bersama pupuk NPK tersebut sahabat ya. Nah, di sini setelah benar-benar larut pupuk MKP bersama NPK tersebut bersama micin itu sahabat ya. Nah, kita akan lihat ya. Nah, sahabat bisa lihat ini udah larut maksimal. Karena dari NPK ini memang ada kandungan unsur hara fosfatnya yang susah larut. Dari itu kita perlu menambahkan pupuk daun yaitu MKP sahabat ya, agar memaksimalkan dari kinerja pupuk NPK ini. Oke, setelah ini baru kita masukkan ke gendongan semprotan kita. Ini untuk 1 gendongan semprotan sahabat ya, untuk ukuran barusan pupuk micin sebanyak 1 sendok, NPK itu 3 sendok, dan MKP juga 3 sendok sahabat ya. Nah, agar lebih maksimal di sini kita akan menggunakan ini ya,
pupuk silika sahabat ya. Pupuk silika ini adalah pupuk yang akan memaksimalkan dari kinerja fotosintesis pada daun pada tanaman padi kita, sehingga unsur hara yang kita berikan itu akan maksimal. Di sini saya memakai silika 99% sahabat ya. Dan silika ini juga kita bisa menggantikannya dengan rendaman abu kayu sebenarnya ya. Kita sudah dapatkan unsur hara silika tersebut sahabat. Nah, di sini kalau kita lihat silika ini bisa menghindari tanaman dari keracunan berat seperti besi sahabat ya, aluminium yang disebabkan oleh asam-asaman sahabat ya. Nah, di sini juga memaksimalkan proses fotosintesis tanaman sehingga produksi meningkat. Nah, ini bagusnya dari pupuk silika ini. Saya tidak menggunakan pupuk silika yang ada kandungannya kaliumnya sahabat, ya, sebab ntar akan kurang dari kinerja dari pupuk Ajinomoto tersebut ya, atau penyedap rasa yang pertama tadi. Di sini untuk pupuk silikanya sahabat, kita menggunakan 2 sendok saja untuk pupuk silikanya. Ini yang saya pakai silika murni. Dan kalau sahabat mau buat dari pupuk silika ini, bisa merendamkan abu kayu yang kita taruh selang atau oksigen, sehingga ntar dari fermentasi dari abu kayu itu akan mengeluarkan pupuk yang kandungan silika dan juga kaliumnya sahabat ya. Nah, baru ini kita campur adukan. Ini sahabat ya, saya lupa pisahkan pupuk yang pertama yang barusan bersama silika. Silika ini kita belakangan memasukinya ke gendongan semprotan, begitu ya sahabat. Jangan langsung dicampurkan, karena emang silika ini walaupun dia cepat larut ke air, tetapi dia masih ada gerundulan-gerundulannya sahabat kalau kita mencampurkannya dari pupuk tersebut. Dari itu kita perlu memisahkan pupuk silika ini pencampuran dari pupuk yang pertama barusan sahabat ya. Nah, begitu. Dan abu kayu juga bisa kita aduk-aduk setiap hari, itu akan menjadi pupuk silika. Pupuk silika ini juga bisa tahan terhadap hama sahabat ya. Hama seperti wereng juga sahabat, walang sangit, dan juga tahan rebah sahabat kalau kita menggunakan pupuk silika ini. Entah pupuk silika bebas mereknya sahabat ya. Nah, ini kita langsung masukin ke gendongan semprotan kita sahabat ya. Nah, setelah ini baru kita spray setelah embun sudah berhenti. Tujuannya adalah memaksimalkan dari kinerja dari pupuk nutrisi yang kita berikan di fase bunting ini sahabat ya, sehingga fase bunting ini akan memaksimalkan buah padi kita sahabat. Nah, kalau sahabat mau bisa memfermentasi pupuk MKP sahabat ya. Fermentasi pupuk MKP dari I4 juga yang sudah direndam sahabat ya selama 15 hari. Itu juga bagus sahabat ya, dan tujuannya adalah untuk mengiritkan dari pupuk MKP ini sahabat, atau pupuk daun ini. Caranya adalah kita aktifkan I4 dulu. Setelah aktifkan I4 selama 2 hari 2 malam memakai gula merah, baru kita gunakan pupuk MKP ini sahabat ya, sebanyak 3-4 sendok. Nah, begitu. Baru setelah itu kita campurkan dengan telur sahabat ya. Video sebelumnya saya sudah buat caranya. Kalau sahabat mau silahkan sahabat klik ntar di atas video ini cara membuat pupuk ini ya. Dan itu juga bagus sekali untuk di fase bunting sahabat. Nah, itu dia sahabat ya. Semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.